Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang penggunaan salah satu fungsi bawaan Microsoft Office, yaitu equation. Equation kalau diterjemahkan artinya persamaan ya. Equation ini biasanya dipakai oleh teman-teman guru sains ya, guru MIPA ya, guru matematika terutama. Ini biasa dipakai oleh teman-teman sains, guru matematika, fisika, kimia ya, karena banyak rumus-rumus bertingkat seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan guru lain juga memerlukan ya, sesuai dengan keperluan masing-masing. Secara standar biasanya kita masuk equation kan begini, insert, kemudian kita pilih menu tertentu yang ada di sini. Jika tidak ada kan masuk insert new equation, kemudian kita pilih sesuai dengan kepentingan kita mau menulis rumus apa. Di sini kan ada integral, kemudian ada apa lagi ini, ada metrik ya, segala macam banyak di sini, bisa dipilih oleh teman-teman guru. Nah, apabila di sini tidak ada pilihan sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa mendesain sendiri. Hal yang seperti ini kan untuk rumus-rumus sederhana ya. Misalnya saya akan membuat rumus tentang pertumbuhan ekonomi misalnya. Nah, kita tinggal menuliskan sesuatu di sini. Misalnya kita ngitung di situ GNP periode N dikurangi GNP periode O, periode dasar, dibagi GNP periode O, kemudian dikali. Nah, tulisan kalinya jangan keluar dari kotak ini, tetap di dalam ya, kali 100%, misalnya seperti ini. Kemudian penulisan ini posisinya di tengah, kita akan coba dia pinggirkan seperti ini. Jika memerlukan kembali, kita nggak usah menulis lagi dari awal masuk ke equation, tapi ini cukup di copy dan paste, taruh di bawahnya seperti ini. Nah, ini adalah equation yang sudah disiapkan oleh Office. Bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat sendiri? Bisa ya, kita membuat sendiri. Kita masuk ke equation ya, insert, kemudian kita masuk equation, pilih yang bawah sendiri ini. Ini namanya apa ini? Ink equation. Nah, kita disiapkan papan tulis. Kita nulis saja di sini. Misalnya saya nulis sembarangan, nanti diedit setelah jadi ya. Jadi misalnya saya tulis di sini Y gitu ya. Saya tulis di sini variabelnya adalah Y. Muncul kan di sini Y. Kemudian saya beri sama dengan, terus di sini Y-nya saya tambahi, bawahnya ada N gitu ya. Kan ini nulisnya agak susah karena pakai mouse ya. Nih, udah. Kemudian saya beri, ini kurang jauh, saya hapus dulu ya. Sama dengannya misalnya di sini sama dengan, nah begini, sama dengan misalnya 1/2 misalnya begini. Udah jadi kan? Ini nanti penggunaannya tidak harus ini, bisa macam-macam. Saya mau nulis rumus SHU sebenarnya. Kalau saya tulis semua di sini kan kelamaan. Saya hanya butuh formatnya saja. Kemudian saya insert, keluar dari sini dia. Ya. Ini nanti ukurannya pun bisa kita atur, kita gedekan. Ini saya hapus dulu ya. Nah, sekarang udah jadi YN seperti ini. Nah, Y-nya saya tulis, saya ganti misalnya SHU ya, sisa hasil usaha. N-nya saya ganti misalnya jasa modal. Nah, begini kan, keren. Kemudian satunya di sini saya tulis simpanan, misalnya nama anggotanya Guswin ya, simpanan Guswin. Bawahnya saya tulis total simpanan koperasi. Nah, kemudian saya tambah, ingat ketika menambah satu rumus lagi di sini jangan sampai keluar ke kotak, tapi tetap di dalam kotak. Di sini kali, yaitu jasa modal. Nah,
Ini kan jadilah rumus untuk menghitung SHU. Kemudian kalau ingin menambahkan berikutnya nanti berupa angka-angka, kita copy saja dia, kita taruh di bawah. Nah, begini. Terus di sini misalnya saya tulis di sini simpanan Guswin misalnya sebanyak 1.500.000. Nah, total simpanan di koperasi misalnya di sini saya ganti, ini saya ganti sebesar Rp 150 juta misal. Terus misalnya jasa modal yang dibagikan misalnya sebesar katakan 20 juta, salah 20. Nah, selesai. Mau ditambah lagi sama dengan silahkan. Nah, yang penting masih di dalam kotak. Nah, ini adalah yang awalnya tadi hasil rekayasa sederhana sudah bisa menjadi rumus yang bagus begini. Bedakan kalau kita menulis dengan manual, membuat pernya pakai garis, insert garis ini, wah hancur ya, nggak bisa. Kalau ini kan kalau dipindah ya rombongan, satu komplek ini ikut semua. Berikutnya, equation ini tidak hanya di dalam Word, kita juga bisa desainnya di PowerPoint. Jadi di PowerPoint ini juga ada fasilitas yang namanya equation, insert, kemudian di sini ada equation, kita bisa menulisnya di sini. Sama kan? Masih misalnya sini saya tulis kayak tadi Y gitu ya. Nggak tahu nanti rumus apa ini. Y sama dengan misalnya 1 pangkat X ya. Nah, jadi gini kan, pangkat X kuadrat pakai angka 2 di sini. Jadi keren kan. Kemudian per, ini harusnya nulisnya pakai tab ya, pakai tab yang pakai pensil ajaib itu. Nah, ini pakai mouse agak susah ya. Dan di sini misalnya X min 1 pangkat N misalnya ya, pangkat N. Iya, bisa jadi. Nah, salah ya. Ini kita hapus, terlalu dekat ya. Pangkatnya di sini misalnya N gini. Oke, ya ini N-nya ternyata terlalu dekat dengan per ya. Ini harusnya mepet di sini. Saya ganti aja pangkatnya yang gampang, nanti bisa diedit soalnya kan ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Misalnya kita buat sendiri insert, baru kita edit. Ya, ini kita tarik sini, ukurannya bisa kita besarkan. Nah, gini supaya ngeditnya gampang, gedekan aja dulu. Nah, gedekan ini misalnya pangkat X plus misalnya ya, X plus 2 kuadrat dan seterusnya. Kemudian di sini juga sama, misalnya ini pangkatnya kita ubah. Ini 1 pangkat X min N misalnya, kan keren ya. Tinggal nambah. Terus di sini misalnya nama rumusnya kita kasih judul rumus embuh gitu ya. Rumus apa itu, rumus embuh ya. Selesai, ini udah jadi rumus. Ini kita desainnya pakai PowerPoint. Bisa juga kita munculkan equation di Excel, di sini ada. Kita bisa ambil, kita bisa buat sendiri. Nah, mudah bukan? Jadi banyak cara ya, yang penting kita belajar dan belajar. Banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita belum pelajari yang ada di dunia IT itu. Semakin kita belajar, kita akan merasa semakin bodoh ya. Makanya mari kita belajar sampai akhir hayat. Selamat mencoba, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jika ada hal-hal yang kurang srek ya, silahkan dibongkar-bongkar lagi itu si equation. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.